Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Seperti kita tahu bersama, perkembangbiakan vegetatif tumbuhan yaitu perkembangbiakan yang tidak menggunakan bunga atau dari bagian tanaman itu sendiri. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kita akan belajar yang vegetatif alami terlebih dahulu. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan manusia. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami antara lain adalah tunas. Tunas muncul pada pangkal batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contoh yang tumbuh dengan tunas adalah pisang dan bambu. Berikutnya adalah umbi lapis yang memiliki susunan berlapis-lapis yang nantinya akan menjadi tunas. Tunas akan membentuk siung dan siung inilah yang nanti akan menjadi tumbuhan baru. Kalian bisa melihatnya di bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya adalah umbi batang. Sebenarnya ini adalah batang yang memiliki mata tunas. Mata tunas inilah yang nanti menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tanaman kentang dan ketela rambat. Selanjutnya adalah umbi akar. Akar pada tanaman ini menyimpan cadangan makanan sehingga menggembung. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya. Contohnya adalah wortel serta bunga dahlia. Selanjutnya adalah geragi atau stolon, yaitu batang yang tumbuh menjalar. Pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru yang menyentuh bak tanah dan akan tumbuh akar. Contohnya adalah tanaman arpei dan rumput teki. Lalu ada akar tinggal, yaitu batang yang terdapat di dalam tanah. Batang ini berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruasnya akan tumbuh akar dan tunas yang nantinya menjadi tumbuhan baru. Contoh tanamannya adalah jahe, lengkuas, dan kunyit. Berikutnya adalah tunas adventif, yaitu tunas yang muncul tidak pada tempat biasanya. Contohnya adalah tanaman cocor bebek, yang mana tunasnya muncul dari daun. Selanjutnya adalah melalui spora. Contohnya pada tanaman paku. Spora adalah inti sel yang beralih fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak di bagian bawah daun berwarna putih atau kecoklatan berupa bintik-bintik. Pada saat jatuh terbawa angin, maka spora akan bisa membentuk tumbuhan baru. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif dengan bantuan manusia antara lain adalah mencangkok, yaitu membuat cabang batang tumbuhan menjadi berakar. Contoh tanaman yang bisa dicangkok adalah tanaman berkayu, seperti mangga, rambutan, atau jeruk. Cara berikutnya adalah dengan stek, yaitu perkembangbiakan dengan cara menanam bagian tertentu tumbuhan tanpa menunggu tumbuh akar. Contoh tanaman yang di stek antara lain adalah ketela pohon atau bunga mawar. Berikutnya adalah okulasi atau menempel, yaitu perkembangbiakan dengan menempelkan tunas dari satu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Contohnya adalah pada mangga, jeruk, atau belimbing. Lalu ada menyambung, yaitu menyatukan pucuk dengan batang bawah tumbuhan. Contohnya durian, jambu, bunga sepatu. Biasanya pada tanaman dengan jenis yang sama dan untuk memperbaiki kualitas. Berikutnya adalah merunduk, yaitu merundukkan batang tumbuhan hingga ke tanah. Setelah muncul akarnya, batang tersebut akan dipotong dari induknya. Contoh tanaman yang dengan merunduk adalah stroberi. Yang terakhir adalah dengan kultur jaringan, yaitu dengan cara mengambil jaringan pada tumbuhan dan dibiarkan dalam media khusus, yaitu bagian jaringan tunas dan daun. Biasanya dilakukan dalam laboratorium tertentu. Tujuannya vegetatif buatan adalah untuk mempercepat proses perkembangbiakan dan untuk mendapatkan hasil yang
lebih bagus dari kualitas tanaman tersebut. Nah, sekarang coba teman-teman amati tanaman di sekitar teman-teman. Apa saja tanaman yang berkembang biak secara vegetatif, baik alami maupun buah. Tetap semangat!